selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel Di Situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada kamera. Jadi kita akan sharing tentang kamera. Jadi ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah anatomi kamera atau bodi kamera. Yang kedua adalah prosedur pengoperasian kamera. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pelepasan kamera dari alat-alat pendukung. Kemudian yang keempat adalah perawatan kamera. Oke, tentunya mudah-mudahan video ini nanti bisa kita bahas diulas satu persatu. Dan baiklah, kita langsung pada video yang pertama, yaitu tentang bodi kamera. Bagian-bagian kamera antara lain lensa digunakan untuk menangkap area pandang tertentu yang akan kita gunakan untuk perekaman, media perekam. Jadi aktivitas yang ada di depan lensa itu yang akan kita rekam. Kemudian ada iris, digunakan untuk menangkap cahaya yang masuk. Dalam pengaturannya ini sangat berhubungan erat dengan diafragma. Jadi semakin kecil angka f-stopnya, maka semakin besar bukaan diafragmanya, sehingga nanti cahayanya juga akan semakin banyak yang masuk. Kemudian untuk berikutnya adalah fokus, digunakan untuk mengatur ketajaman objek yang ada di depan kamera, sehingga nanti dengan cara kita mengatur yaitu memutar pada bagian lensa untuk mendapatkan fokus pada objek tertentu sesuai yang kita inginkan. Kemudian bagian berikutnya adalah ada viewfinder atau jendela bidik, digunakan untuk melihat hasil tangkapan gambar yang ada di depan lensa secara spesifik. Kemudian ada white balance, digunakan untuk sensor yang mengatur nuansa, jadi untuk keseimbangan antara warna putih yang sesuai nanti dengan benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi terkadang untuk kalau belum disetting itu bisa berupa kebiru-biruan atau bahkan terlalu cerah ke kuning-kuningan, jadi belum benar-benar di settingan whites. Jadi bagaimana nanti warna putihnya memang harus disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian ada shutter speed, digunakan untuk mengatur kecepatan sensor lensa yang digunakan untuk mengendalikan rentang waktu sensor yang dihasilkan dari cahaya yang masuk. Tentunya ini akan berkaitan erat dengan indoor dan outdoornya berbeda-beda. Kemudian ada power on off, digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Jadi ketika kita akan melaksanakan proses merekaman gambar. Kemudian ada audio gain, digunakan untuk menyeting baik ada gain 1 atau gain 2. Jadi nanti ada slot audio, cek audio untuk audio 1 dan audio 2. Kemudian ada slot memori, digunakan untuk menempatkan memori atau media penyimpanan yang akan kita gunakan pada kamera tersebut. Hand belt, digunakan untuk proses memberikan kuncian pada tangan, jadi berupa seperti ikat pada tangan yang digunakan agar tangan tidak lepas dalam proses menggunakan kamera. Hand grip, yaitu tempat dudukan tangan ketika kita memegang kamera. Jadi itu sudah ada lekukan-lekukan disesuaikan dengan jari-jari tangan agar kita menggenggamnya lebih nyaman. Zoom button, digunakan untuk melakukan proses zoom pada saat kita mau merekam gambar. Kemudian LCD kamera ini kebetulan dilihat dari belakang, jadi LCD-nya ambil dari depan. Berfungsi untuk melihat area kerja. Kalau tadi hampir mirip dengan viewfinder, tapi kalau ini berbentuk dengan LCD panel. Kemudian ada menu button atau tombol menu yang akan kita gunakan untuk mengatur settingan-settingan yang ada di kamera tersebut. Kemudian ada record button, digunakan untuk tombol merekam
jadi aktivitas merekam, pause atau berhenti sementara dan kemudian direkam lagi. Kemudian ada RCA slot ya. RCA slot ini digunakan untuk mentransfer gambar melalui kabel RCA, yaitu ada kabel audio left and right, kemudian ada kabel video. Kemudian untuk HDMI slot digunakan untuk mentransfer gambar ke media lain dengan port HDMI. Kemudian ada baterai slot, tentunya ini digunakan untuk sebagai power kamera. Sumber power kamera berasal dari baterai, sehingga sangat portable, dibawa kemana-mana untuk aktivitas merekam gambar. Ya, demikian tadi tentang bodi kamera sudah kita bahas. Kita akan bahas bagaimana cara mengoperasikan kamera. Let's check it out. Untuk memasang baterai, ya kita ambil dulu baterai. Di sini ada baterai dengan lithium ion, ya. Ini di sini ada segitiga di bawah, arahnya ke bawah, dan di sini nanti di kamera juga ada yang tanda di sini ada tanda panahnya ke bawah. Bisa lihat ya. Oke, cara masangnya adalah kita tinggal sesuaikan slot di sini. Oke, kita arahkan di sini, ya. Kemudian setelah lurus baru kita tekan ke bawah, ya, sampai dengan bunyi klik, dan kita pastikan baterainya sudah mengunci di kamera. Oke, cara melepasnya di sini ada tulisannya baterai release, atau yang digunakan untuk mengambil baterai. Kita pencet, kemudian kita tarik ke atas, baru kita lepas. Oke. Jadi sebelum kita mengoperasikan kamera, tentunya kita harus masang baterai terlebih dahulu dan pastikan baterai ini sudah dicas. Oke. Kita ulang. Ya, oke. Oke, setelah pemasangan baterai, kemudian kita memasang memori. Di sini sudah ada memori SDXC ya, XD ada tipenya. Di sini kita buka pada slot memorinya. Di sini ada. Oke. Di sini akan dalam bentuk seperti ini. Oke. Kita pasang seperti ini. Sampai bunyi klik doang, kemudian kita tutup. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan di sini ada power on, ya. Di sini ada power on, kita klik power. Oke, kamera sudah nyala. Ya, kita bisa buka di LCD-nya. Kita buka LCD-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Kemudian kita buka lensanya. Di sini masih lensa ketutup. Di sini ada. Oke, di sini ada. Dibuka lensanya. Ya. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini kebetulan layar hijau, ya. Jadi ini LCD yang tampil di hasil dari ini. Kemudian untuk bagian-bagian kamera, di sini ada viewfinder, kemudian di sini ada LCD, kemudian di sini ada menu, ya. Di sini ada menu. Baiklah teman-teman, untuk menyeting white balance adalah seperti ini. Kita siapkan saja kertas putih atau kain putih atau apa, kemudian kita pencet pada tulisan white balance pada kamera. Nah, ini seolah-olah kalau tadi kan dilihat putih ya, tapi ternyata ini masih biru, jadi kita perlu setting lagi. Kita naikkan atau kita turunkan. Nah, ini saya ulang. Oke, ini kayaknya udah benar-benar putih ya, udah sesuai dengan warna putihnya, sudah sesuai. Baru kita tekan white balance lagi untuk menghilangkan settingannya. Oke, jadi ini hasil tampilan warnanya sudah jauh lebih bagus untuk yang disebut dengan setting white balance. Jadi white balance di sini fungsinya adalah untuk mengukur kecerahan warna putih. Kalau dirasa sudah sesuai, maka sudah cukup.
Oke, untuk tombol rekam sendiri, kamera ini dilengkapi dengan dua tombol. Yang pertama di sini ada titik merah, kemudian di bagian atas ada tombol kamera juga record. Jadi untuk merekam, ya, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk cara merekamnya. Kamera sudah kita nyalakan, posisinya adalah standby, jadi belum ada aktivitas merekam. Caranya adalah seperti ini. Tadi kita sudah pastikan tombol rekam, kita klik tombol rekam, kita pencet, kemudian berarti seluruh aktivitas yang ada di depan layar atau di depan lensa ini sudah direkam. Ini karena kebetulan kita menggunakan sampel warna hijau saja, jadi di situ ada tulisan record. Jadi kebetulan saat ini saya juga menggunakan dua kamera, jadi kamera merekam kamera gitu ya, jadi nanti hasilnya bisa kita oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan memasang pada tripod ya. Ini kita matikan dulu kamera. Kita matikan dulu, kemudian kita tutup lensanya. Ya. Setelah itu kita pastikan dulu di sini ada, kita handling aja. Di sini ada dua lubang untuk pemasangan tripod dan di sini disesuaikan ya. Oke, kita pasang. Pastikan lurus, kemudian kita putar ke kanan. Oke, pastikan sudah terpasang dengan lurus. Oke, di sini handle tripodnya udah lurus. Kita bisa pasang ke tripod. Oke, setelah kita melakukan pemasangan pemasangan handle tripod ya. Ini sudah handle tripodnya sudah terpasang, maka kita kemudian memasangkan pada handle tripod di sini. Oke. Caranya adalah di sini ada pengait, ada segi 4 pengait, kemudian di sini ada dudukan. Oke. Caranya adalah seperti ini. Pasangkan. Sebenarnya di sini ada, kemudian di sini ada pengunci. Klak. Nah, ini sudah pengunci. Jadi ini untuk pengunci tripod. Oke. Jadi tripod sudah bisa di. Oke, ini kamera kita sudah terpasang pada tripod. Oke, salah satu contoh pergerakan kamera atau kamera movement yaitu antara lain adalah zoom in, zoom out. Nah, seperti ini adalah zoom in. Jadi kita melakukan perbesaran pada lensa. Nah, kemudian yang ini adalah zoom out. Jadi kita melakukan perputaran berkebalikan arah dengan zoom in, jadi kita akan menghasilkan zoom out. Tentunya zoom in dan zoom out ini akan merujuk pada satu objek tertentu. Kemudian ada pan left dan pan right, atau biasa disebut dengan istilah panning. Pan left itu artinya kamera kita arahkan ke kiri menggunakan tripod biasanya, atau juga bisa tanpa tripod. Pan left ke kiri berarti kita akan ada objek di sebelah kiri menjadi target utama. Kemudian juga seperti ini, pan right itu juga harus ada objek target yang menjadi di titik akhir pada bagian kamera. Nah, ini kebetulan dikombinasikan dengan pan right dan zoom in. Kemudian ada tail up, tail down. Tail up sendiri yaitu menggerakkan kamera mendongak ke atas. Jadi dari posisi semula kita dongakkan ke atas untuk mendapatkan target tertentu yang ada di atas atau dengan menggunakan low level angle. Kemudian kebaliknya adalah tail down, yaitu berkebalikan dengan tail up, yaitu untuk mengarahkan kamera dari atas ke bawah untuk mendapatkan objek tertentu yang ada di